Halo pemirsa, Anda menyaksikan berita nasional terkini bersama saya Ishakan. Pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda untuk memperbaharui informasi terkini yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Berikut informasinya untuk Anda. Presiden Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ke Istana Merdeka Jakarta Senin 24 November 2025 meminta laporan mengenai stabilitas inflasi dan kondisi ekonomi daerah. Dalam pertemuan Mendagri menyampaikan angka inflasi saat ini terkendali dengan catatan year on year di angka 2,86% dan year to date 2,1% serta kontribusi sektor pangan mampu menjadi penyeimbang deflasi. Mendagri menegaskan komoditas beras sebelumnya menjadi perhatian, kini menunjukkan perbaikan signifikan dan keluar dari daftar pangan bermasalah. Daerah yang mengalami penurunan harga makin banyak, sementara kenaikan terjadi di sekitar komoditas bawang merah, cabai, dan sedikit telur ayam ras perlu diantisipasi untuk mendukung program MBG. Tito Karnavian juga melaporkan perkembangan pertumbuhan ekonomi daerah yang dikaji secara berkala. Pertumbuhan tertinggi saat ini dicatat di Maluku Utara, sementara Papua Tengah mengalami kontraksi minus 8% akibat beberapa faktor termasuk tertahannya ekspor freeport, insiden smelter terbakar, dan longsor yang menghambat produksi. Menjaga inflasi di daerah, dan saya melaporkan bahwa inflasi kita di angka year on year-nya 2,86%. Tapi year to date-nya 2,1%, artinya cukup terkendali baik, ya. Terutama sektor pangan juga malah menjadi penyeimbang deflasi. Pemerintah mendapat laporan terkait realisasi pendapatan dan belanja daerah per 23 November 2025, di mana rata-rata pendapatan 552 daerah mencapai 82 hingga 83% dan realisasi belanja sekitar 68%. Dalam pertemuan, Mendagri menyampaikan progres dukungan Kemendagri terhadap program pemerintah, termasuk Komite Percepatan Pembangunan Papua, serta meminta arahan Presiden untuk mendorong kecepatan pembangunan di seluruh wilayah Papua. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ratu Negara Belanda Maxima Zorreguieta Ceruti tiba di Indonesia melalui launch VVIP Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Senin malam 24 November 2025. Maxima disambut Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Friederike Widiasari Dewi, dan Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Mark Gerritsen. Kunjungan Ratu Negara Belanda ke tanah air sebagai penasehat khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kesehatan Keuangan. Hal tersebut disampaikan Friederike dalam kunjungan ini. Ratu Maxima dijadwalkan mengikuti sejumlah pertemuan dan kegiatan strategis mengenai keuangan inklusif dan kesehatan keuangan masyarakat. Ratu Maxima akan mengunjungi sejumlah wilayah di Indonesia seperti Solo, Jakarta, dan kemudian bertemu Presiden Prabowo. Pertemuan Presiden Prabowo dengan Ratu Maxima diharapkan menjadi momentum memperkuat kolaborasi Indonesia dengan PBB dalam bidang keuangan. Kunjungan kerja selama 4 hari ini diharapkan memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu negara yang aktif mendorong inklusi keuangan digital. Ini terminologi yang agak sedikit baru buat Mas Bima, karena sebelumnya itu yang selalu digaungkan adalah financial literacy dan financial inclusion. Jadi ini adalah di atasnya financial literacy dan financial inclusion, yaitu financial health, di mana beliau mengusung financial health untuk bagaimana masyarakat itu bisa melakukan planning ya terhadap bagaimana menyiapkan untuk kebutuhan mereka ya seperti. Dari Tangerang, Banten, Mujib Latumerisa, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, demikian berita nasional terkini. Saya Ishakan pamit. Sampai jumpa.